Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini lanjutan materi yang minggu lalu ya. Setelah sel itu ada jaringan. Berhubung minggu ini kita juga akan mengadakan ulangan harian. Jadi sebelum kalian mengerjakan ulangan harian, saya mau kalian melihat video ini dulu karena di ulangan hariannya sudah mencakup materi di sini karena ini dalam satu bab gitu. Jadi selesai bab ini nanti saya kirim link untuk ulangan harian. Jadi disimak dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk selalu absen di kolom komentar. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke jaringan. Jadi ini jaringan merupakan sekelompok sel yang mempunyai asal, struktur, dan fungsi yang sama sehingga jaringan hanya dimiliki oleh makhluk hidup bersel banyak. Ilmu yang mempelajari tentang jaringan disebut histologi. Nah, jadi ini penjelasannya sama ya dengan yang minggu kemarin. Kita akan cepet supaya biar cepat selesai. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini ada kata histologi, itu ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Oke, boleh dicatat ya. Oke, kita lanjut ke jaringan pada tumbuhan. Menurut sifatnya, dibedakan menjadi jaringan meristem, yaitu jaringan yang sel-selnya terus membelah menghasilkan jaringan lain. Kemudian ada jaringan permanen, di mana jaringan yang berasal dari jaringan meristem yang sel-selnya sudah tidak dapat membelah lagi untuk membentuk jaringan lain. Itu dia ya. Jadi, menurut sifatnya, jaringan pada tumbuhan itu ada dua. Meristem yang bisa menghasilkan jaringan lain, sedangkan permanen jaringan yang berasal dari jaringan meristem dan selnya sudah tidak dapat membelah lagi. Oke, kita lanjut ke jaringan meristem dibagi menjadi dua macam. Nah, yang pertama ada jaringan meristem primer dan yang kedua ada jaringan meristem sekunder. Nah, ini dia contoh dari jaringan meristem primer. Nah, kalau yang ini sekunder. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini juga. Oke, itu namanya vascular cambium. Nah, ini dia jaringan, contoh jaringan. Nah, nih kalau ini kan, ini itu kan dia kayak akar gitu ya. Nah, ini daun. Nah, yang di bawah itu tuh jaringan semua. Ini gambarnya seperti ini karena dia dipotong seperti ini. Nih, makanya dia seperti ini. Ya, gambarnya. Kemudian ini lapisan-lapisannya. Oke, kita lanjut. Jaringan penutup atau pelindung. Yang pertama, jaringan epidermis merupakan jaringan yang menutupi permukaan tumbuhan. Nah, ini stomata ya. Nah, ini adanya pada tumbuhan. Kemudian cirinya bentuk sel seperti balok, tersusun berlapis tunggal, rapat, tidak ada ruang antar sel, tidak memiliki klorofil, modifikasi sesuai dengan letak dan fungsi. Nah, ini dia contoh dari jaringan epidermis. Nah, ini dia ya, contoh gambarnya. Oke, lanjut ke jaringan gabus. Fungsinya sebagai pelindung menggantikan epidermis yang sudah rusak atau menebal. Dibentuk oleh kambium gabus atau velogen. Velogen akan membentuk velum keluar dari veloderm ke dalam. Ini dia gambarnya. Nah, itu ya. Ini kan jaringan ya. Jaringan dipotong jadinya seperti ini, dipotong lagi dia seperti ini, dipotong lagi seperti ini. Dia akan tetap tumbuh. Dan lapisannya banyak. Ya, lapisannya banyak. Nah, lapisannya banyak sekali. Ini jaringan gabus. Oke, yang kedua ada jaringan parenkim. Nama lain dari parenkim adalah jaringan dasar atau jaringan pengisi. Sel parenkim yang mengandung klorofil disebut klorenkim. Kemudian fungsinya adalah untuk menyimpan cadangan makanan dan air oleh tubuh tumbuhan. Nah, ini dia jaringan parenkim. Cepat. Nah, ini ya. Oke, lanjut ke jaringan penguat. Nah, jaringan penguat nama lainnya yaitu stereon. Fungsinya untuk menguatkan bagian tubuh tumbuhan. Terdiri dari kolenkim dan sklerenkin. Ya, ini dia gambarnya. Oke, kita lanjut. Ini juga gambar jaringan tadi.
Nah, kemudian ada jaringan pengangkut, ada silem. Kayaknya di SD udah pernah mempelajari silem dan flum. Silem itu berfungsi menyalurkan air dan mineral dari akar ke daun. Jaringan silem mengandung sel-sel parenkim dan serabut silem yang fungsinya seperti pada serabut flum. Ini dia jaringan silem. Oke, ini ya kalau dilihat dari mikroskop endodermis. Nih ada tulisannya flum, metasilem. Oke. Nah, ini ada flum. Flum berfungsi menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis. Kalau silem tadi menyalurkan air ya. Kalau flum ini fungsinya menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Di antara pembuluh flum terdapat jaringan parenkim yang disebut dengan parenkima flum. Oke, ini dia. Kemudian ini dia, ada silem dan ada flum. Nih ada silem dan ada flum. Silem tadi itu yang menyalurkan air, kalau flum menyalurkan makanan, ya. Makanan dari sisa fotosintesis. Oke. Kemudian yang kelima ada jaringan kambium, hanya terdapat pada tumbuhan dikotil, terletak di antara silem dan flum. Dikotil ya, berarti berkeping dua. Oke. Jaringan pada hewan. Nah, jaringan meristematik. Ini tulang ya. Tulang, dalam tulang ada jaringan. Ini kan jaringan, ini jaringan. Termasuklah bayi yang ada dalam kandungan. Oke. Kedua, ada jaringan epitel. Ketiga, ada jaringan pengikat atau penyokong terdiri dari jaringan ikat, biasanya tendon otot, jaringan ikat padat. Nah, ini nih. Ini ya. Yang ada di tangan, lengan, tangan. Ya, siku ke bawah, bukan siku ke atas. Oke, lanjut. Ada jaringan ikat khusus, contoh jaringan lemak di bawah kulit. Nah, ini dia. Ya, jaringan lemak di bawah kulit. Jaringan ikat penyokong yang terdiri atas jaringan tulang rawan dan tulang sejati. Tahu ya, tulang rawan yang lembut-lembut itu. Kan dia kayak ada di antara tulang yang sangat keras. Kemudian ini dia, jaringan ikat penghubung yang terdiri atas jaringan darah dan jaringan limpa. Nah, di dalam darah ya. Kemudian jaringan otot lurik atau otot rangka. Wow, gambarnya seperti itu, mohon maaf, tapi seperti itulah memang ya. Oke. Nah, ini otot. Nah, otot jantung. Kemudian otot polos. Nah, ini dia. Ya. Ada jaringan semua di dalamnya. Di sini di jantung kita terdapat jaringan, di sini terdapat jaringan, di sini bagian otot. Ini juga ada jaringan. Ini tulang, pangkal tulang. Nah, antara tulang keras yang ini dari sini ke sini itu kan ada tulang rawan. Itu juga ada jaringannya. Oke, kemudian jaringan saraf ini ada di otak kita ya. Seperti ini kira-kira contoh gambarnya. Kemudian fungsi menambah ini organ pada tumbuhan. Nah, yang pertama ada akar, fungsinya menambatkan tumbuhan, menyimpan cadangan makanan, menyerap air dan mineral. Kemudian potongan memanjang, ini akar ya. Nah, seperti ini kira-kira. Potongan melintang tuh dibelah gini ya, tau ya. Oke. Seperti ini gambarnya. Nah, ini ada dilihat di sini, ada silem di dalam sini, ada korteks. Tadi silem sudah dijelaskan kan? Oke, kemudian batang. Ini udah belum tadi. Oke, batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di permukaan tanah, berasal dari batang lembaga pada embrio. Batang fungsinya sebagai tempat duduk daun, sarana lintasan air, mineral, dan makanan. Ada perbedaan antara batang dikotil dan batang monokotil. Nah, ini dia. Ini batang. Nih, ya kan? Sudah tahu semua. Oke, batang dikotil susunan jaringan ada yang pertama epidermis, kemudian korteks dan endodermis, kemudian stel. Perisikel, parenkim, fasis, berkas pengangkut teratur melingkar. Nah, ini dia, epidermis, jaringan terluar. Ini batang dikotil. Kemudian batang monokotil, kayak jagung ini ya, batang jagung yang dikotil, monokotil.
Nah, batang dikotil dan monokotil. Nah, ini bedanya. Ini kalau monokotil seperti ini lebih rame. Kalau dikotil tuh kayak total-total gitu aja. Nah, ini ya. Perbedaannya kan nampak jelas. Oke, daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berbentuk lembaran pipi berwarna hijau. Daun fungsinya sebagai tempat pembuatan makanan bagi tumbuhan melalui proses fotosintesis itu ya. Jadi nggak nampak, sorry. Nah, ini dia gambarnya. Oke, struktur anatomi daun ini seperti ini kalau dilihat melalui mikroskop. Dan, nah ini adalah bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan kelompok Angiospermae. Struktur bunga yaitu kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, putik. Ya, ini sudah ada dipelajari. Kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, putik. Itu yang Angiospermae. Kemudian, macam-macam bunga, ada bunga berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya, ada bunga lengkap, ada bunga tidak lengkap. Kemudian berdasarkan kelengkapan alat reproduksi, ada bunga sempurna dan ada bunga tidak sempurna. Ya, ada perbedaan ya, berdasarkan kelengkapan bagian-bagian, ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap. Kalau berdasarkan kelengkapan alat reproduksi, ada bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Jangan sampai terbalik ya. Oke. Organ hewan. Nah, mirip ya sama organ manusia. Jadi ada otak, ada paru-paru, kemudian ada jantung, dan ini ginjal. Nah, telinga, mata, kemudian ini telinga manusia ya. Ini lambung, kemudian ada lidah. Sistem organ tumbuhan, sistem transpirasi, sistem transportasi, sistem pernapasan, dan sistem gerak. Sistem organ pada hewan, nah ada sistem pencernaan, hormon, pernapasan, indera, transportas, kulit, gerak, perkembangbiakan, pengeluaran, rangka, saraf, dan otot. Mirip ya, pada manusia juga hampir mirip seperti itu. Kemudian macam-macam sistem organ pada hewan, termasuk pada manusia. Nah, ini juga ya, ini sistem pernapasan, ini sistem reproduksi. Jadi ini pernapasan dari hidung, mulut, paring, laring, trakea, paru-paru. Harusnya ini hewan, cuma gambarnya ya manusia. Ya udahlah nggak apa-apa ya. Kemudian ini sistem reproduksi. Nah, beginilah kira-kira ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ini kita seperti ini nih, ya. Seperti ini kalau tidak ada kulitnya. Nah, seperti ini kalau tidak ada daging, lemak, dan kawan-kawan, tidak ada lemak, daging, kulit. Kayak gini nih kita nih. Oke. Habis. Oke, itu tentang jaringan ya. Sudah selesai berarti yang materi kita tentang organisasi kehidupan. Nah, sudah selesai ya. Jadi minggu ini kan harusnya kita ulangan. Jadi setelah ini saya akan saya berharap kalian langsung mengerjakan soal yang saya kirim. Ada 20 soal pilihan ganda. Kalian klik saja ABC-nya. Jangan lupa di akhir itu nanti ditulis nama. Ya. Jadi sudah sampai di sini dulu. Mohon maaf tadi gambarnya seperti itu karena memang seperti itu ya. Sistem yang ada pembelajaran yang organisasi kehidupan terutama pada jaringan. Jadi tidak bermaksud apa-apa. Jadi memang seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.